Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 13 dari mata kuliah Etika Sosial dan Politik akan mempresentasikan sebuah video proyek kami yang berjudul Pentingnya Etika dalam Kehidupan Bangsa yang Demokratis. Perubahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak masalah yang muncul. Beberapa perubahan yang terjadi pada revolusi 4.0 yaitu perkembangan iptek. Dampak yang timbul dari adanya perkembangan iptek, salah satunya adalah masyarakat memiliki sifat individualis. Etika merupakan ilmu tentang hal baik maupun hal buruk. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya. Setiap masyarakat mengenal nilai-nilai dan norma-norma etis. Beberapa nilai-nilai etika yang ada di masyarakat yaitu nilai kesopanan, nilai kesusilaan, dan kerendahan hati. Beberapa unsur yang perlu menjadi pedoman dalam suatu etika yaitu norma agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dari banyaknya nilai dan norma etis, tidak bisa diragukan lagi bahwa agama adalah sumber nilai dan norma yang paling penting. Mengingat beberapa kejadian yang terjadi seperti salah paham antar umat, beragama, perpecahan antar suku, dan lain-lain. Kebudayaan adalah salah satu sumber lain selain agama. Walaupun begitu, kebudayaan seringkali tidak lepas dari agama. Cara menjaga kebudayaan tersebut, perlu adanya etika yang dapat menjadi pedoman agar tidak timbul adanya perpecahan. Konsep-konsep dasar etika. 1. Etika berbasis norma agama. 2. Etika berbasis kebudayaan. 3. Etika berbasis iptek. Etika berbasis norma agama. Norma agama dan etika menjadi satu kesatuan yang sangat berkaitan erat dan saling mengisi satu sama lain. Kedua hal ini memiliki persamaan dasar, yaitu sama-sama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya dengan menentukan ukuran baik dan buruk dari berbagai aspek kehidupan. Etika berbasis kebudayaan. Kebudayaan berhubungan erat dengan etika karena menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah etika. Kebudayaan suatu bangsa yang mengandung nilai-nilai moral untuk menuju kemuliaan manusia yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang, dan terus dikembangkan agar menjadi bangsa yang lebih baik dan beradab. Pewarisan dan pelestarian budaya suatu bangsa dapat dilakukan dalam aspek pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang beretika adalah pendidikan yang berusaha mewariskan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma moral bangsa yang terkandung dalam kebudayaan bangsa tersebut. Etika berbasis iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif pada umat manusia. Maka dari itu, diperlukannya etika dalam perkembangan iptek agar perkembangannya dapat diterima oleh seluruh pihak, tanpa merugikan pihak lainnya, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang memperhatikan aspek keberlanjutan, dan tanpa menimbulkan kejahatan intelektual yang merugikan masyarakat. Pentingnya ketiga etika di atas dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, namun juga berfungsi sebagai sumber etika dan moralitas, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan hukum, serta sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila dapat memberikan landasan moral dan filosofis dalam sistem demokrasi yang akan dikembangkan. Selain itu, ketiga etika pada pembahasan di atas juga membantu dalam mengontrol penyelenggaraan demokrasi. Konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal dari kekuasaan negara dalam proses demokrasi politik. Formulasi pentingnya konsep dasar tersebut pada tujuan yang ingin dicapai. Masyarakat demokratis merupakan keadaan negara di mana kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat penghidupan yang cukup dan mereka mempunyai keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupun tempat etika di tengah masyarakat demokratis. Etika menempatkan dirinya untuk membicarakan apa yang baik dan yang buruk. Etika memiliki sifat reflektif, yaitu memberikan pemikiran tentang bagaimana menghadapi suatu masalah kehidupan, tetapi tidak menawarkan bagaimana cara untuk memecahkan. Langkah strategis. Kita bisa membagi tim menjadi dua yang akan bertugas dengan media online dan offline.
yaitu pada media online, tim online campaign dengan media platform digital seperti media sosial, contohnya Instagram atau YouTube. Sedangkan untuk media offline, tim sosialisasi dengan media lapangan, yakni terjun langsung ke masyarakat dengan mengedukasi mereka. 1. Online campaign. Untuk langkah ini, kita juga melibatkan atau mengajak para generasi Z lainnya untuk turut andil sebagai volunteer. Online campaign tidak hanya berupa postingan infografis, melainkan juga dapat berupa podcast atau membuat tagar khusus agar kegiatan online campaign semakin dijangkau secara luas oleh para pengguna media sosial. 2. Sosialisasi. Tim sosialisasi akan terjun langsung ke lingkungan masyarakat dengan mengedukasi melalui sosialisasi atau pertemuan. Output dari diadakannya kegiatan tersebut. 1. Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya etika dalam social environment. 2. Masyarakat diharapkan lebih kritis, tanggap, dan responsif dengan keadaan social environment. 3. Apabila masyarakat akan mengadakan perubahan yang berada di social environment, masyarakat diharapkan untuk mengadakan perubahan tersebut secara damai, tidak perlu dengan kekerasan. Maka dari itu, mari kita terapkan etika dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita maupun orang lain bisa berjalan dengan seirama serta damai. Universitas Airlangga, excellent with morality.